bagaimana kita memilih alatnya, kemudian apa saja yang harus diperhatikan di dalam metode konstruksi, ya. Hari ini kita masuk ke tahapan pertamanya metode konstruksi, yaitu mengatur project site layout. Ya, jadi yang namanya site layout itu adalah area di dalam proyek. Ya, area di dalam proyek ini seperti pabrik, ya, seperti pabrik, tapi atau ini seperti pabrik, tetapi dalam bentuk proyek konstruksi gitu. Ya, seperti pabrik. Jadi pabrik pun itu perlu ditata, ya. Pabrik pun itu perlu ditata, tata letaknya. Ya, pabrik pun perlu ditata, tata letaknya. Ditata letaknya supaya produktivitasnya itu menjadi tinggi, produktivitas kerjanya. Jadi orang bekerja nyaman, orang bekerja tidak ketabrak dengan peralatan dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tata letak project site layout itu sama dengan tata letaknya pabrik sebetulnya. Ya. Nah, jadi memang kalau kita melihat pabrik tentunya bisa dianalogkan dengan kondisi site layout gitu. Nah, nanti site layout itu dialokasikan untuk apa saja? Di dalam proyek itu ada alokasi untuk tempat menyimpan material. Ada tempat untuk orang bekerja memfabrikasi baja, kayu, dan sebagainya, aluminium, dan sebagainya. Ada unit akomodasi untuk barak pekerja misalkan. Terus kemudian ada area sirkulasi. Area sirkulasi itu misalkan, oh nanti truknya lewat sini, nanti nurunkan material, dia keluarnya lewat mana. Nah itu adalah area sirkulasi. Ya, termasuk nanti kalau ada kondisi-kondisi keamanan, kedaruratan, dan sebagainya. Jadi layout itu dialokasikan sebagai bagaimana kita menata ruang di dalam proyek itu. Ya. Nah, harus ditata dengan hati-hati supaya apa? Supaya mesin-mesinnya, alat-alat beratnya itu nanti berada di posisi yang paling menguntungkan, paling aman, tidak nabrak orang. Kemudian dia punya manuver yang jelas gitu ya. Jadi manuver yang bagus, cukup, itu tidak mengganggu sirkulasi kerja. Terus juga penyimpanan material-material itu aman tempatnya, tidak terbuka. Kemudian tidak hilang diambil orang gitu. Jadi jangan kamu kira kalau di proyek itu terus barang itu ditaruh terus aman. Oh enggak. Yang namanya tukang-tukang itu kalau ada kesempatan ngambil diambil, itu dibawa pulang itu. Itu bahkan kalau dulu waktu saya bekerja di Python itu pembangkit power plant Jawa Bali gitu ya. Itu besi-besi potongan-potongan itu yang masih sisa 1 meter dan sebagainya itu, wah sama mereka dilempar keluar pagar, nanti di luar pagar sudah ada yang nampani itu di sana itu. Gitu. Jadi hati-hati gitu. Nah, termasuk akomodasi dan fasilitas untuk pekerja harus ada. Apa yang harus dipertimbangkan kalau saya mau menata site layout, menata lokasi proyek gitu ya, itu adalah pertimbangan aksesibilitas. Alur kerja, kendaraan masuk keluar, orang lewat dan sebagainya harus diperhatikan. Tempat menyimpan barang, gudang baja, gudang semen, gudang macam-macam gitu. Ada yang harus disimpan di dalam supaya tidak rusak, ada yang di luar. Kemudian ada juga pertimbangan untuk barak pekerja, akomodasi staf, untuk direksi kit. Nah, direksi kit itu adalah tempat untuk rapatnya orang-orang antara owner, konsultan perencana, kontraktor, dan pengawas. Namanya direksi kit. Ya. Nanti kita pelajari direksi kit. Nah, terus kemudian juga akomodasi staf seperti barak pekerja, tempatnya pekerja tidur, dan sebagainya. Nah, terus tempat fasilitas sementara seperti alat-alat berat, tower crane, dan sebagainya itu merupakan fasilitas sementara. Genset untuk lampu dan sebagainya kalau bekerja malam. Ya, terus termasuk pagar proyek, hal-hal yang menyangkut K3 keselamatan kerja, ini semuanya
harus dijadikan faktor utama dalam mengatur site layout. Nah, ini contohnya ini ya, ini contohnya. Ada yang baru sebetulnya. Ini cuma nggak bisa keluar. Ini contohnya meletakkan, oh ini tempat, ini adalah tempat pabrik, bangunannya akan dibangun, terus kemudian tower crane-nya ada di sini. Nah, tempat untuk fabrikasi, water supply, timber storage and fabrication itu sudah ditetapkan semua. Nah, sehingga nantinya area ini menjadi area yang produktif dipakai untuk bekerja. Ya. Area yang produktif dipakai untuk bekerja. Nah, ini yang menata ini yang kita sebut sebagai site layout. Ya. Coba saya carikan, siapa tahu ada yang lebih sederhana, project site layout. Misalkan.